Audio Jungle. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh atas nama Darmo Sugito dan istrinya yaitu Nyonya Darmo Sugito yang menyatakan bahwa inti dari surat pernyataan ini adalah telah setuju tanah kami tersebut di atas dipergunakan untuk bangunan SD Impres oleh desa Jeruk Legi Wetan, yang kemudian tanah kami tersebut diganti dengan tanah desa yang asal dari Bapak R. Sudarmo Cilacap. Jadi intinya perolehan tanah kas desa yang sekarang berdiri bangunan SD 3 itu menurut kronologis yang surat wasiat kemudian surat penjelasan ini yang ditandatangani oleh ahli waris itu adalah hasil dari tukar menukar, tukar guling lah kalau misalkan zaman sekarang tukar guling. Jadi itu yang pertama, untuk SD 3 adalah hasil dari tukar menukar antara sawah dengan tanah darat yang sekarang dibangun SD 03. Itu seperti itu Bapak. Itu untuk yang pertama adalah tanah SD 3 Jeruk Legi Wetan. Izin saya potong. Iya Pak. Proses tukar menukar tanahnya ini saat SD berdiri apa setelah SD berdiri? Kalau membaca surat ini adalah tanah tersebut belum berdiri SD Bapak. Belum ada. Memang kebetulan Bapak perlu kami sampaikan, persil kode tanah dulu kan namanya persil Bapak. Jadi persil yang ada di letter C Yatinah San Muhammad itu sama nomornya, yaitu nomor 26, persil 26. Akan tetapi perlu kita sampaikan juga bahwa nomor persil itu adalah sebuah wilayah Pak. Sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa bidang tanah. Kalau sekarang memang sekarang blok. Kalau dulu persil. Itu perlu kami sampaikan. Persil itu. Gimana? Antara San Muhammad dengan sekarang Satu persil. Memang ada. Tapi letter C yang tahun 7778 punya atas nama Yatinah San Muhammad tahun 7778. Karena memang nanti kita menemukan juga letter C atas nama Yatinah San Muhammad ini yang turunan terbaru, yaitu sekitar tahun 80-an. Memang di situ tidak tercantum tahunnya. Akan tetapi kalau misalkan kita buka lembaran berikutnya, itu ada riwayat tanah itu kebanyakan rata-rata itu pada tahun 1980 sekian. Itu bukan gulingnya dengan siapa berdasarkan kamu itu bukan. Bagaimana Pak? Bukan gulingnya yang karena sekarang untuk SD itu dari nama atas namanya itu kan bukan. Bukan Bapak. Bukan. Ini R. Sudarmo yang mempunyai sawah, kemudian Darmo Sugito yang mempunyai darat Bapak. Ya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, ini perlu kami sampaikan juga seperti itu karena memang di letter C Yatinah San Muhammad itu sama ada persis 26. Kebetulan yang untuk pembangunan SD 03 yang terjadi tukar guling itu juga di persil 26. Sama. Akan tetapi letter C yang masih mencantumkan persil 26 di letter C atas nama Yatinah San Muhammad, letter C nomor 525 atas nama Yatinah San Muhammad itu pada tahun 1977 1978 itu untuk permasalahan yang SDG Bapak. Kemudian yang kedua untuk saya potong izin dulu. Bapak. Jadi tahun 1977-78 itu ada tanah atas nama San Muhammad Yatinah di persil 26. Iya. Ini
real tanah itu juga ada, tanah SD itu yang persilnya sama juga ada. Apa satu persil tapi tanahnya sama tapi berganti pemilik? Kalau melihat dengan surat pernyataan ini, berarti logikanya di persil 26 itu ada atas nama bapaknya Darmo Suwito dengan atas nama Yatinah San Muhammad. Itu ada sendiri-sendiri. Jadi tanahnya ada berdampingan. Ya kalau berdampingan saya kurang tahu juga. Karena persil 26 itu kan terdiri dari beberapa bidang tanah. Kalau misalkan kok dari pemerintah desa itu memang kita tidak bisa menjawab secara pasti di persil 26 atas nama Yatinah San Muhammad posisi lokasinya di mana. Justru itu harusnya kan yang mempunyai objek pajak ini yang lebih tahu daripada pemerintah desa itu, Pak. Harusnya kan yang mempunyai tanah itu lebih tahu harusnya, Pak. Tanahnya di mana gitu. Posisi persisnya di mana? Posisi persisnya di mana pemerintah desa tidak tahu, apalagi sekarang pemerintah desa kan sudah baru-baru semua. Kemudian yang waktu mengalami proses perpindahan ataupun proses penomoran persil waktu itu orangnya sudah pada meninggal, kan gitu. Gimana? Betul, Bu. Oke. Perlu kami sampaikan bahwa setelah kita cari peta persil memang dulu sebenarnya harusnya ada. Akan tetapi karena mungkin Desa Jurugewatan itu saya akui jauh dari ketertiban administrasi, jadi peta tersebut tidak saya temukan peta persilnya. Sekarang sudah adanya peta blok, Bu, karena persil berarti blok gitu. Kalau peta persil saya tidak menemukan, jadi saya juga tidak bisa menjawab lokasi persis persil 26 waktu itu yang masih tercantum di letter C atas nama Yatinah San Muhammad itu di mana? Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak mempunyai dasar. Terus gini, biasanya kalau itu kontrakan ya, biasanya kalau itu kan hadis biasanya mengenai ya, jelas hadis juga. Itu harusnya ada. Tuh, terus juga ada kan dari salah satu pakar mungkin atau dari tokoh masyarakat yang mengetahui biasanya kan ada batas-batasan pasukan sepihak. Biasanya kayak gitu. Ada nggak gitu? Kalau di Jurugewatan tidak ada. Karena ini memang permasalahan juga kita sudah menggali informasi pada perangkat-perangkat lama, juga perangkat-perangkat lama yang masih sugeng. Nah itu mereka tidak mengetahui. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya kan seperti ada tumpang tindih gitu. Karena Iya. itu saling mengakui yakinnya. Iya. Tambahkan dari fakta yang ada sekarang, bukti tertulis berupa akta wakaf itu kan masih ada. Karena itu terjadi tahun 74 ya. Iya. Dengan tadi menyampaikan bahwa persil atas nama San Muhammad Yatinah itu kan muncul di saat tahun 77-78. Kalau tidak salah dia kasih penyampaikan seperti Masih itu. ada. Berarti setidak-tidaknya bahwa proses alas hak yang pertama terkait wakaf dari Darmo Suwito ke Karasudarmo waktu itu kan lebih dahulu terjadi. Betul. Yang justru jadi pertanyaan itu kenapa ahli waris kok justru mengarahnya meskipun persilnya sama mengarahnya ke SD itu gitu loh. Kalau melihat kronologis proses wakaf dari Darmo Suwito ke Karasudarmo tadi ya, yang tukar beli Wakafnya tahun itu kan tahun 66. Jadi saya rasa lebih kuat yang itu kalau misalnya itu. Tapi kalau misalnya persilnya sama, tanahnya sama, objek itunya sama, kok bisa beralih muncul atas nama San Muhammad, itu kan tanda tanya. Kalau misalnya sama objek ini loh, kita tanyakan kalau jangan tidak bisa membuktikan petanya, dia kok tidak ada gitu. Kalau melihat ini sebenarnya itu, tapi kok ahli warisnya satu justru ke SD-nya gitu. Kalau luasan satu persil ini tidak hanya SD itu saja gitu. Pak Sekdes. Yaitu apa yang dokumen yang kami temukan di desa untuk permasalahan
SD 03 Curug Liwetan, ini Bapak yang perlu kami yang bisa kami sampaikan kepada audiensi pada siang hari ini. Untuk permasalahan SD 03 cukup ya. Jadi setelah proses wakaf itu setahun langsung ya, 75 ya langsung ya. Iya, setahun kan berarti ya. 75 berarti ya. Mohon izin Bapak, perlu kami sampaikan juga bahwa tanah SD 03 memang sudah tercantum di kas desa dan juga SPKT sudah tercantum di BPKT aset desa dan juga SPKT atas nama secara desa. SPKT-nya udah ya? Ini SD ya. Sertifikat dari dalam pengajuan KTSL. Berarti secara logika boleh dipindah karena atas nama San Muhammad dan itu hilang ada di situ. Kalau kita bicara dia punya. Ya kalau misalkan bicara seperti itu mungkin dulunya punya tapi sudah jual beli akan tetapi tidak terdokumentasi dengan tertib. Karena di wilayah yang Persis 26 itu ya. Iya. Persis 26. Persis 26 itu bisa punya 5 orang, 10 orang gitu. Kalau Bisa. bisa lebih kayak gitu. Tapi itu pesannya nggak ada itu. Iya, memang kekurangan kita untuk menjelaskan kepada ahli waris kita kan nggak bisa asal-asalan kalau misalkan tanpa ada sengketa posisinya di mana. Itu tadi menyampaikan ada letter set tahun 60 mereka. Terus surat keterangan desa letter set juga pada saat itu tahun 60 diakui hak tanah milik San Muhammad. Letter set. Apakah yang dimaksud ini yang di lingkungan Persis 26 ini atau tanahnya SD itu loh yang diakui pada saat itu? Surat pernyataan tertanggal berapa Pak? Mungkin ada Tahun 60. mungkin kalau misalkan tahun 60 itu ya benar punya di Persis 26 akan tetapi kan belum tentu bidangannya SD. Dan saya yakin kalau misalkan tercatat memang iya tercatat Persis 26 atas nama di letter C atas nama Yatina San Muhammad. Saya tadi nggak menanyakan itu letter setnya masuk di Persis 26 atau apa karena ini kan baru tahu ya kan? Cuma tadi menyampaikan tahun 60 letter setnya itu berbunyi San Muhammad. San Muhammad 3 bidang tanah itu tahun 60. Iya 3 bidang itu 3 bidang tanah. Berarti kalau seperti itu 3 bidang tanah itu masuk yang Persis 26. Kalau Tiga satu koma. Oh jauh ya. 3 bidang itu Bapak, perlu kami sampaikan saya juga punya yang menjadi pegangan ahli waris yaitu letter C 7778 menurut saya. Kalau misalkan 60 di 60 di kurang lebih tahun 60-an ini memang Persis 26 sama Persis 33A malah 2 bidang kalau misalkan yang 60-an Persis 26 sama 33A. Kemudian di letter C tahun 77-78 ini kebetulan ada tahunnya Pak, perlu kami sampaikan. Ini tercatat nomor Persis 26 kemudian 33A, kemudian 33A. 33A-nya 2 bidang. J. Ini tahun 77-78. Akan tetapi setelah letter set tahun 77-78 ada turunan lagi letter set tahun 80-an atas nama Nyonya San Muhammad Yatina. Nomornya sama 525.
itu hanya mempunyai satu bidang tanah di 33A dengan luas 0,056 DKR yang pemerintah desa prediksi adalah sekarang ditempati oleh ahli waris. Berarti masih ada ahli waris di situ. Di 33A memang tinggalnya ada di situ, Pak. Dan di sini Sampai hari ini masih ada. sampai hari ini masih ada, Pak. Itu ahli waris ya. Ahli waris. Nah, ini saya mendapatkan gambar ukur di tanggal 3 bulan 9 tahun 77. Ini judulnya Warisan Muhammad. Ini dihadiri oleh Kades, Sekdes, Bau 1, tukang uang, plus semua ahli waris. Dan ini adalah pembagian waris atas nama San Muhammad. Ini perlu kami tunjukkan gambarnya bahwa yang utara itu atas nama Marwiyah bin Yatina sekarang sudah dijual atas nama Sartono. Kemudian selatannya Marwiyah itu adalah Giring, itu sekarang sudah dijual atas nama Atman. Kemudian sebelahnya Giring, selatannya Giring itu jatahnya atas nama Kemi. Nah sekarang yang ditinggali oleh ahli waris Kemi, mohon maaf, Pak Dolar, nggak ada sunya ini, Kemi. Kemudian selatannya lagi, ini atas nama Parang, ini sudah dijual ke atas nama Supriyato. Kemudian selatannya lagi, itu atas nama Parang lagi dan sudah dijual atas nama Dartin. Nah kemudian perlu kami sampaikan juga Bapak bahwa waktu pengukuran di tahun 77 ini berbatasan langsung dengan yang utara, berbatasan dengan barat, itu sudah tercantum tulisan rumah dokter. Kemudian itu paling utara, kemudian sebelah selatan dari rumah dokter sudah tercantum tulisan puskesmas. Kemudian selatannya lagi puskesmas itu tercantum tulisan BKIA, yaitu Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Dulu itu tempatnya Ibu Bidan Umirno, itu kayak gitu. Kemudian sebelah selatannya itu baru pasar desa. Itu perlu kami sampaikan seperti itu. Jadi letter C yang ahli waris sampaikan menjadi pegangan ahli waris adalah tahun 77-78 itu masih tercantum Persil 26, Persil 33A dan Persil 33A. Itu 3 bidang tanah memang Bapak. Akan tetapi setelah turunan di tahun 80-an ini muncul letter C atas nama San Muhammad, itu cuma 1 bidang tanah di Persil 33A yang kami prediksi adalah yang sekarang ditempati oleh ahli waris. Gitu. Dan perlu kami sampaikan juga sebelum kami kesini beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Maret Bapak, perlu kami sampaikan juga pernah kami fasilitasi mediasi di Balai Desa bahwa ahli waris menyampaikan ini tanah SD 3 kemudian tanah rumah dinas dokter ini kebetulan tidak disampaikan untuk rumah dinas dokter. Awalnya rumah dinas dokter juga akan digugat. Tapi kita juga sudah siap datanya untuk rumah dinas dokter. Nah, sekarang adalah yang pasar. Nah, pasar memang menurut pemahaman ahli waris adalah memang miliknya atas nama San Muhammad. Akan tetapi mereka begitu kami tunjukkan letter C terbaru yang menurut kami terbaru karena tahun 80-an ini hanya mencantumkan 33A yang diprediksi adalah sekarang yang ditempati. Luasnya berapa?
0,056 berarti 560 meter. 560 meter. Iya. Jadi Pak Sedes, Siap. jadi sebelum sampai ke letter 1778 sampai turunan 80 itu dari ahli waris yakinan apa tadi itu katanya ada turunan letter C di tahun 70. Tahun 70 sebelum Versinya dia. tapi ya Iya. pemahaman dari ahli waris itu tadi yakinan itu. Oke. Jadi yang ada di desa Ya. ini kami juga sudah menyiapkan perolehan tanah San Muhammad letter C nomor 525 itu dari siapa juga kita sudah. Nah, ini menurut pemahaman kami adalah letter C itu pertama di tahun 50-an, kemudian 60-an, kemudian 70-an, kemudian 80-an, Bapak. Jadi seperti ini. Kalau misalkan ahli waris menyampaikan bahwa letter C tahun 70-an, saya juga meyakini Tahun bahwa 70, bukan 70-an. tahun 70. Kalau tahun 70 kami nggak ada datanya, Bapak. Adanya di sini tertera 1977 dari 1978. Kemudian letter C yang lain ini tidak ada tahun pastinya. Yang tahun 80-an ada. 80-an ini juga tidak tercantum di sini, tahunnya tidak. Akan tetapi kalau misalkan saya buka lembaran yang lain, itu kebanyakan rata-rata itu transaksi tahun 80-an, Bapak. Itu gitu. Jadi ini letter C yang paling bisa terbaca. Kalau tahun 70, nah, Informasinya tadi dari ahli waris itu tidak sesuai atau bilang gitu. ya. Ini bundle kedua, ini ada tahun 60. Ini adalah transaksi untuk awal dari objek tanah rumah dinas dokter. Ini ada terjadi transaksi tanggal 25 bulan 60 DJ, menurut pemahaman saya itu dijual, singkatan dijual, sama dengan 811. 811 ini nomor letter C lain. Ini riwayat rumah dinas dokter. Nah, saya kalau misalkan ahli waris menyampaikan bahwa ada letter C tahun 1970, pemerintah desa saya yakin tidak mempunyai data maupun asetnya. Itu begitu, Pak. Ya, yang pasar desa. Pasar desa kalau yang SD tadi ada SPP sudah membuat aset desa. Yang pasar desa. Kalau pasar desa sementara itu belum ada SPPD. Belum ada. Tidak ada SPPD. Pembuktinya hanya itu tadi ya. Iya. Ya terus itu ya. Letter C suksara desa, tanah suksara desa. Oh, oke. Oke, terus lanjut. Ada lagi Pak Cukup? Saya kira untuk penjelasan pasar desa dan juga SN03 sementara cukup, Bapak. Ini nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan saya mengetahui nanti saya jawab. Tapi kalau misalkan saya kurang data dokumennya, nanti kalau misalkan saya kembali ke desa nanti saya cari kembali. Begitu, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdes. Jadi yang terkait SD itu bahwa sekarang Mas PPT sudah menggunakan tercatat aset desa ya sudah ada. Terus pasar desa juga di letter C terus menurut Presiden baru memang itu masih ada di sebabnya yang sekarang menjadi ahli waris. Hanya itu saja. Persen tidak tahu. Ya, tidak ada. Tidak. Hanya itu kan seperti itu. Dan tidak itu sama dengan persen yang puskesmas juga. Tidak. Oke. Terus ini menurut kacamata bagi hukum gimana ini? Coba Pak Supri. Terima kasih, saya menambahkan lagi. Jadi kan kita sedang bicara dua tanah ini ya, ada sekolah, ada masalah. Ini punya siapa sih punya? Punya desa atau punya ahli waris yang dinas satu? Itu aja kan ya.
letter C ini sebenarnya petunjuk awal, bukan sebagai pemilikan. Petunjuk awal kalau tidak ada lain ya itu pakai. Tadi kan kita masih bingung nih, ada Persil 26 ada 2 nih, mana yang benar mana yang salah. Nah ini mungkin bukan kapasitas kita nanti untuk menilai ini punya Muhammad, ini punya desa, belum sampai sana. Kita hanya sekedar bahwa kita memahami bahwa fakta hukumnya secara tertulis ada itu. Pertanyaan saya, sejak dikuasai oleh sekolah ini kan dibangun tahun berapa? 74 ya? 75, berarti sudah 46 tahun lah berarti ya kan? Jadi dalam konteks kepemilikan tanah ini punya si A atau punya si B. Dalam di pengadilan karena bagian hukum sudah sering ikut dalam persidangan seperti ini. Yang pertama memang alat bukti formal ini, letter C ini, karena kita belum sertifikat masalahnya. Kalau sertifikat sudah pasti bahwa ini jelas, ini belum. Tapi oleh hakim letter C seperti ini itu terus ada lagi tadi ada surat-surat surat tukar menukar segala macam, itu memang sebuah nanti akan dinilai oleh hakim. Ini letter C-nya yang benar yang mana? Apakah yang tukar menukar ini benar atau enggak? Itulah kebenaran formal ya. Bahwa kalau itu nanti yang menilai hakim semua, kita sajikan semua nanti ke hakim. Satu itu. Yang kedua, kepemilikan sebuah bidang tanah si atau si yang punya. Setelah alat bukti formal ini kemudian siapa yang punya belum begitu jelas, kita naik yang kedua adalah penguasaan tanah. Itu udah pasti. Khususnya sudah di pasal penguji, saya pengalaman di pengadilan. Kalau ini belum jelas, yang kedua penguasaan tanah. Penguasaan tanah tadi sudah 46 tahun. Ada yang bukan enggak selama 46 tahun? Enggak pernah ada kan? Dalam hukum perdata itu 30 tahun orang menguasai tanah, kemudian tidak ada yang menggugat, maka secara diam-diam hak itu kan berpindah. Khususnya geologi pun seperti ini. Kemenangan khususnya ada seperti ini. Namanya recorderking. Jadi pengalihan hak secara diam-diam. Karena tidak pernah digugat 46 tahun diam aja. Sekarang berumur sudah 1. Ini hakim akan memutuskan si A atau si B. Ini jadi ada dua tahap. Tahap pertama formal dulu tuh, kayak letter C, perjanjian tadi dinilai oleh hakim. Ini benar nggak sih? Kira-kira cenderung kemana sih? Nah, kalau itu sudah masih ragu-ragu, hakim tingkatkan penguasaan. Penguasaan itu berapa tahun? Kalau lebih dari 30 tahun, pasal penguji pun kita menang ini, karena sudah hampir 30 tahun kalau nggak salah. Ya 30 tahun lebih. Jadi seperti itu. Jadi kita dalam hal ini, dalam konteks kita rapat hari ini mungkin hanya menyajikan, tidak bisa menilai ini punya si A, si B, belum. Hanya bukti-buktinya apa sih yang ada. Nah itu yang seandainya. Tapi kan saya sudah bilang penyelesaian perkara itu hanya 2 tingkatan aja. Satu musyawarah mufakat. Kalau nggak ketemu di situ ya udah naik ke hakim. Nah dalam konteks ini silakan. Kalau masih musyawarah mufakat masih sudah ketemu, misalnya ini yang Pak Desa, ya udah kasihkan aja lah kepada itu siapa, Yatina misalnya, kan selesai itu. Tapi mau apa enggak pertanyaannya, desa itu kan nggak mungkin tanah saya milik misal. Kalau dia ikhlas mengasihkan ya sudah selesai persoalannya. Diminta berapa sih, berapa meter? Kalau enggak ya, saya punya sama-sama ngotot. Jadi ruang berikutnya di pengadilan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Supri. Jadi pihak baik yang SD maupun masa desa itu mempunyai bukti juga terkait letter C dan lain sebagainya lah, tadi sudah disampaikan. Terus ahli waris juga mempunyai bukti juga mereka nantinya. Terus kalau memang sama-sama tidak puas menurut ahli waris ya silakan dengan tingkatan yang selanjutnya. Nah seperti itu ya kan. Kalau menurut kacamata tadi apa yang sudah dijelaskan, karena runtutan tadi memang ya sangat panjang. Ada wakaf juga, terus di blok 26 itu dibeli ke siapa, terus dijual lagi ke siapa, kan seperti itu. Terus desa juga tidak menyampaikan blok 3 berapa itu, memang mempunyai itu memang punyanya Sandi Muhammad
tapi sekarang sudah ahli wariskan yang sampai hari ini sudah ditempati oleh ahli waris kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini kan mereka juga ingin adanya kejelasan seperti itu. Meminta audiensi ke kami, ke Komisi A, ke lembaga DPRD ini untuk kejelasan seperti itu. Kami nggak bisa memutuskan, Ini kan kita sudah mendengar dua pihak. Yang jelas, desa pun mempunyai bukti juga. Nah, saya akan tawarkan, apakah ini nanti mau dipertemukan di sini atau diselesaikan difasilitasi oleh pemerintah daerah langsung dengan ahli waris. Ini untuk masalah ini. Nanti kalau memang nggak selesai bersama-sama, nggak puas, ya silakan di tingkatan selanjutnya kan gitu tadi Pak Supri. Gitu. Coba. Kalau memang mau dipertemukan di sini, nanti boleh kita agendakan kapan untuk dipertemukan bersama-sama. Jadi enak, nah, seperti itu. Kita mau fasilitasi. Kalau memang pemerintah daerah udah Pak, nanti kita akan yang turun, kita selesaikan sendiri. Oh ya sudah, silakan monggo. Itu Pak Camat. Gimana? Kalau dipertemukan, musyawarahkan, baik apalagi di wilayah, kelihatannya ada hal kemungkinannya di sini dan pertimbangan pun karena komisi A ini yang sudah dimintai sudah dicurhati lah seperti itu, sudah mungkin dua belah pihak sih nggak apa-apa di sini, tapi itu pun saya yakin juga tidak akan menemukan pertemuan karena seperti ini masing-masing punya argumentasi masing-masing, merasa kuat masing-masing mungkin. Jadi malah dari ramai. Tapi paling caranya dari bagian hukum itu naik ke tingkat atasan sudah selesai hukuman itu masa punya kekuatan sih. Tapi ya saran sih karena video-videonya mengajunya ke bapak ya temukan sekali juga nggak apa-apa, tapi tetap menurut saya juga tetap ya. Kalau masalah nanti ketemu atau tidak itu kan urusan lain ya. Seperti itu. Yang penting kan mereka juga mempunyai argumen yang kuat, terus desa juga iya, itu kan nanti kan saling menyampaikan. Ini loh kami seperti ini, nah seperti itu. Udah siapa ketemu, nggak ada yang menyadari bisa. Ya sudah, yang putuskan silakan ke tingkatannya selanjutnya. Ini clear, ini sama-sama mempunyai alat bukti, mempunyai jasa yang ada, nah seperti itu. Iya. Yang lain mungkin dinas PDAK, DPKD atau apa ingin memberikan pendapat, silakan. Ada? Saya izin. Ya, tidak ada. Ya, tidak ini dari mana? DPKD ya? Tidak Begitu ya? Ya Pak. Sama-sama Mas Umi, mana nih? Terima kasih. Mas Umi mungkin nyawa ya? lagi dahat Kesalahan penggunaan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi A beserta jajarannya dan Bapak Ibu sekalian dari SKPD di luar Bapak Cilacap yang kami hormati. Mohon izin menambahkan sedikit terkait dengan acara pada siang hari ini. Tadi menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh dari bagian hukum. Tentunya kami dari sisi pengelolaan aset memberikan tanggapan terkait yang Puskesmas Jembriki 1 Bapak. Jadi terkait dengan aset Puskesmas Jembriki 1 secara faktual memang sudah dicatat dalam buku inventaris tanah milik Pemkab Cilacap dari dulu sebelum timbul permasalahan ini sudah kami catat di buku inventaris Pemkab Cilacap. Yang kedua juga menindaklanjuti hasil tadi disampaikan oleh Pak Supri, hasil
bahwa terkait dengan sengketa tanah atau gugatan tanah ini kita sudah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung sehingga berkekuatan hukum secara tetap, dan itu menjadi dasar kami pada saat ini sedang mengajukan proses penyertifikatan tanah kepada BPN Kabupaten Cilacap. Barangkali itu sedikit tambahan dari kami terkait dengan tanah Puskesmas Subreki. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kami kuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Amito, namanya silakan. Terima kasih. Hanya mempertajam apa yang telah disampaikan oleh perangkat daerah semua. Jadi kita ambil hikmah dari peristiwa ini bahwa pengelolaan aset desa, pengelolaan aset pemerintah daerah itu perlu payung hukum. Kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menggali tentang pemerintah desa, Supermardes. Inilah pentingnya pengamanan aset desa. Bisa pengamanan secara hukum, pengamanan secara fisik. Ini jadi pembelajaran untuk kita semua agar kedepannya jangan sampai terjadi penguasaan tanah untuk fasilitas umum yang digunakan oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah desa itu terjadi konflik seperti ini. Konflik-konflik pertanahan terkait penguasaan tanah oleh perangkat daerah itu bertebaran sekali di Cilacap. Mungkin Pak Supri bagian hukum sudah tahu persis yang sampai hari ini dibiarkan tidak pernah ada solusi di Desa Petimuan, bersamakan aset-aset milik desa yang berada di Kedungreja sekarang berubah fungsi semua menjadi pemukiman dan fasilitas umum. Padahal mereka tahu persis bahwa tanah tersebut bukan aset milik desa yang bersangkutan, tapi pemerintah desa berani membangun fasilitas balai desa, puskesmas atau apa, rumah dinas itu. Ini kalau ini dilakukan pembiaran semakin lama semakin ke sana, suatu saat meletus menjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa dan kabupaten. Sehingga sudah saatnya nanti mungkin didorong oleh Dispermardes terkait perangkat daerah leadernya. Nanti mungkin setiap desa itu harus memiliki anggaran khusus untuk melakukan pengamanan aset desa berupa anggaran pensertifikatan aset desa. Agar apa? Hal-hal seperti ini, meskipun tadi Pak Supri sudah menyampaikan bahwa salah satu pasal di pasal 520 KUH Perdata itu menyatakan tidak ada waktunya, tidak ada batas waktunya malah. Kalau tadi Pak Supri menyatakan sudah sampai 30 tahun, 45 tahun ditempati tidak ada gugatan, memang negara diberikan kewenangan untuk menguasai tanah tersebut apabila tanah itu terlantar, tanah itu tidak ada ahli warisnya, Pak Bertuan. Ini kan menjadi kewenangan negara untuk mengambil alih tanah tersebut. Ada indikasi bahwa penguasaan tanah oleh negara ini selama bertahun-tahun aman, tapi kemudian muncul para ahli waris yang melakukan gugatan. Terlepas motivasinya apa, silakan. Nanti muaranya apa yang disampaikan Pak Supri, tidak mungkin perangkat daerah akan ikhlas begitu saja menyerahkan melalui musyawarah mufakat itu nonsen. Gini apa gini? Kan nggak mungkin. Itu loh, satu upaya hukum yang bisa dilakukan hanya melalui proses peradilan. Nah, kalau Pak Ketua Komisi tadi mempertanyakan apa perlu dipertemukan lagi antara pengaju, pelapor dengan panjenengan semua di forum ini, mesti akan sahur manuk. Itu pasti. Saya menganalisa sampai ke situ. Jadi menurut hemat saya nanti monggo Pak Ketua untuk mengambil kebijakan. Saya rasa upaya yang masih tersedia ya upaya hukum. Dan saya berpesan bersama teman-teman, intinya persiapkan semua. Karena apa? Di peradilan perdata
berbeda dengan peradilan pidana. Kebenaran formil itu yang dicari, bukan kebenaran materi. Hakim itu pasif kalau di perdata, tinggal tergugat dan penggugat yang saling membuktikan alat bukti formilnya apa yang dimiliki. Ini, jadi kita berpesan kepada perangkat daerah yang tanahnya, yang ditempati bangunannya masih bermasalah, kalau itu milik aset Pemda, bagian hukum untuk menyiapkan. Kalau ini aset desa, ya monggo desa juga menyiapkan alat-alat bukti terkait yang disampaikan Pak Supri, mulai dari letter check, bukti akta wakafnya atau apa, karena ada silang data yang saling mengakui bahwa yang saya ini, ya kita bukan dalam kapasitas untuk menguji. Kami tadi juga sampaikan ke beliau-beliau yang mewakili pendampingan ini, pendampingan hukum apa pendampingan apa? Karena yang muncul kan Jayantara News, ini kan media online. Kita bertanya maksud kedatangan ke sini sebenarnya menginginkan apa? Kita bukan lembaga peradilan, kita lembaga legislatif, bukan lembaga yudikatif. Jadi kalau harapannya ke sini DPRD bisa melahirkan suatu keputusan bahwa nantinya akhirnya permasalahan yang dia harapkan itu selesai, ya salah arah. Itu kami sampaikan tadi. Pendampingannya mengatakan bahwa ada novum dan keputusan Mahkamah Agung itu bukan ditolak, tapi NO. NO ini kan gugatan yang tidak diterima karena cacat formil. Berarti masih bisa untuk dilakukan gugatan kembali. Gugatan yang cacat formil bisa jadi karena ya tadi yang disampaikan Pak Supri, bisa nebis in idem, bisa jadi karena gugatan kabur. Dan ada 5 kalau tidak salah persyaratan ini yang harus ditempuh. Dan saya tawarkan tadi sama beliau, kalau memang ada novum dan keputusannya hanya NO, bisa silakan. Tapi kalau upaya hukum PK, apa yang disampaikan Pak Supri tadi sudah selesai, upaya hukum sudah selesai. Kalau sudah sampai PK dan inkrah, sudah tidak ada upaya hukum lagi selain itu, mentok. Tapi kalau 2 objek ini yang belum lari ke ranah peradilan, ya bersiaplah monggo perangkat daerah yang bersangkutan untuk mempersiapkan, mengantisipasi kalau kedepannya nanti juga akhirnya larinya ke ranah peradilan. Saya rasa pesannya hanya itu, persiapkan semua itu, karena saya merasa kalau dari kronologis apa yang diceritakan Pak Sekdes tadi, alasannya jelas sudah ada, sudah kelihatan. Jadi intinya bersiap-siaplah kalau misalnya ini nanti bergulir ke ranah peradilan. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Minto atas masukannya yang disampaikan. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Minto, bahwa keinginan mereka pun ya kalau semisal nanti ini hak kami, tapi kan sekarang juga sudah menjadi SD dan segala macam, ya mungkin ada solusi hidup bersama, kalau ada teknologi silakan teknologi, dan intinya seperti itu kan nanti beda ruangan lagi, itu kan bukan tupoksi kami kan. Jadi pihak-pihak yang bersangkutan ya betul silakan mempersiapkan. Cuma di sini kami ingin menyelesaikan karena kan kita kan memfasilitasi, kita sudah dengar semuanya, baik dari ahli waris maupun dari yang hadir di sini sekarang. Jadi nanti kita akan sampaikan ke pimpinan juga tindak lanjutnya seperti apa. Kalau memang dimungkinkan seperti apa yang tadi saya sampaikan, dipertemukan, saling menyampaikan, terus nggak ada penyelesaian dan selalu manut tadi bahasa Pak Menteri, pasti saling ngotot kan, ya tinggal langkah selanjutnya monggo. Jadi tugas kami ya selesai, kami memfasilitasi tupoksi kami sebagai lembaga DPR selesai di sini. Jadi biar nggak ada dusta kepada DPR dan lain sebagainya, kita juga nggak mau. Kalau memang itu haknya ahli waris, ya silakan nanti
yang memutuskan siapa? Kan ada yang memutuskan, bukan kami. Dan kalau memang ada pembuktian yang kuat, oh pasti silakanlah. Jadi kalau nanti akan ada tindak lanjut, secara prinsip nggak masalah kita mempertemukan di bawah miskin itu, nanti kita akan fasilitasi. Dan kalau iya nanti memang dipertemukan dengan menurut saja ada surat atau tidak, dipersiapkan. Mungkin nanti kita juga bagian hukum kita akan undang kembali yang seperti hari ini datang. SPKNK, Puskesmas, DPKAD, semuanya yang hari ini akan kita undang kembali. Seperti itu. Dari Supermades ingin menyampaikan cukup. Yang lain bedakan cukup. Dinas ya TKP ya. Jadi Puskesmas Bapak. Iya. Ini kan kami mengikuti dari tadi masalah Puskesmas kan menurut kami sudah selesai Pak. Jadi kalau misalnya pertemuan itu kan itu mohon untuk berbicara Pak. Jadi karena tidak semuanya ini saya yang Puskesmas sudah cukup Pak. Ya, terima kasih. Tetapi penyampaian dari ahli waris bahwa mereka kan memberikan pendapat itu NO ya. NO. Kita tidak tahu ini tadi kita dikasih. Maksudnya kedepannya Bapak, kedepannya Pak. Ya kita tetap juga bersama kayak gini. Kalau memang nanti sudah yang masuk Puskesmas ini loh putusan seperti ini, oh ya sudah. Berarti kan Puskesmas selesai kan gitu. Tapi tetap hadir, tetap hadir. Iya, nggak bisa nggak hadir tetap hadir. Begitu, nggak bisa menolak tetap hadir. Gitu ya. Tapi sebenarnya sudah terbaca Pak Ketua. Iya. Yang namanya orang mempertahankan haknya itu kalau sudah melalui jalur peradilan kan punya alat bukti yang sudah siap. Dan kalau yang dikehendaki mediasi itu berarti sudah terbaca bahwa yang menyisah yang sidangkan itu hak warga negara. Tidak seperti itu, cuma mengingatkan bahwa ya siap-siaplah yang belum. Kalau yang Puskesmas kan udah inkrah versinya bagian hukum, karena tadi kalau versi dari pengadu tadi NO, kalau NO ini kan masih bisa dilakukan upaya hukum. Misalnya kalau ada novum, beliau mengatakan ada bukti baru yang bisa dijadikan untuk alasan PK. Bisa itu, dan novumnya mana? Katanya ada alat bukti sebelum itu dia punya, dan kalau punya ya silakan. Kan lebih hemat, langsung PK, tidak memulai gugatan baru dari peradilan tingkat pertama, urut-urutan pengadilan negeri ya duit, pengadilan tinggi ya biaya perkara nanti muncul. Kalau PK kan irit, tinggal langsung aja karena ada novum. Tapi buktinya juga karena mungkin saya sendiri bingung, itu lawyer apa itu pendampingan itu, ternyata tetap belum berani mengambil langkah itu. Ternyata yang benar Pak Sukri bilang sudah inkrah karena gugatan ditolak. Kan bukan gugatan tidak diterima karena cacat formil. Berarti tadi yang disampaikan oleh pengadu itu berbeda dengan fakta hukum yang sebenarnya. Jadi ya kepiye caranya mungkin oleh Dewan dan bisa duduk bareng dengan perangkat daerah, ada kebijakan. Kan nggak mungkin secara logika apa yang disampaikan Pak Supri, apa desa ya wis lah rampung tadi tadi asin apa ini justru presiden buruk. Karena apa? Berarti secara tidak langsung perangkat daerah mengakui bahwa alas hak yang digunakan oleh pemerintah desa itu menyalahi hukum. Kalau kami melihatnya gitu loh, makanya berpegang teguh kepada aturan. Kalau memang pijakannya regulasinya kuat, alas haknya itu ada, legal tadinya ada, tidak perlu takut. Gitu loh. Kalau yang disamakan itu perbuatan melawan hukum atau penguasaan tanah tanpa alas hak. Gitu. Itu saja. Ya, terima kasih. Jadi ini seperti itu, nanti kita akan komunikasikan juga pimpinan hasil audiensi hari ini. Kalau memang memungkinkan ditemukan di sini, pasti nanti ada surat yang akan disampaikan. Jadi saya tawarkan didiskusikan sendiri silakan, tapi jangan tadi ya dulu, kayaknya angkat tangan. Angkat tangan. Ya udah kita fasilitasi nggak apa-apa, tapi ya sambil menunggu nanti kita juga punya jadwal tersendiri waktu
menyesuaikan jadwal kita dan seperti itu. Terkait puskesmasnya, putusan MA sudah jelas di halaman 8. Seperti yang disampaikan saja. Iya. Iya, makanya kan tinggal disampaikan saja. Karena mereka mungkin belum mengetahui atau apa, taunya NO itu kan gitu loh. Iya. Kalau mau langsung berdialog lagi lakukan verifikasi kenapa kan ada orang tua yang pengen dimediasi itu. Tapi karena bapak-bapak adalah pelaku rakyat ya berbeda aja nggak apa-apa. Iya, tapi jangan di kecamatan di sini. Tapi kan saya tawarkan, tukar bilang model itu monggo, kan gitu. Nanti kita permintaannya enak. Oh nanti itu diselesaikan oleh kecamatan, oleh DPKD atau apa, itu sudah selesai tugasnya kita kan gitu enak. Kecamatan raya orang apa kan gitu. Orang yang kan, Allah. misi warga. Diurusin tuh, urusi warga. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Saya rasa cukup rapat hari ini dengan semuanya saja. Saya ucapkan terima kasih penyampaiannya dari bagian hukum, terus sekretaris desa tadi juga sudah menyampaikan, dari KD sudah menyampaikan, dan Surmades, TKK, Yusmas, terus PDK juga sudah hadir. Kita terima kasih mengucapkan. Kalau memang nanti ada tindak lanjut seperti apa setelah kita konsultasi dengan pimpinan, karena tetap kita mempunyai pimpinan harus dikomunikasi dengan hasil, jadi juga kita akan sampaikan. Nantinya pasti akan ada surat yang terbit untuk semuanya. Dan kalau memang, sekali lagi, kalau memang nanti dipertemukan atau tidak ada hasil, ya silakan saling mempersiapkan. Itu sudah bukan menjalankan kami selaku lembaga DPRD sudah selesai memfasilitasi pelaksanaan audiensi ini antara masyarakat dan pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dan pemerintah kota Cilacap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam memimpin jalannya rapat pada hari ini, pada siang sore hari ini, banyak kesalahan atau keliruan yang saya dan teman-teman sampaikan. Sekali lagi salam sehat untuk semuanya, tetap jaga protokol kesehatan. Kita masih melawan virus COVID-19, mudah-mudahan cepat berakhir COVID ini, dan selamat menjalankan tugas bagi penyelenggara semua. Sekali lagi kami ucapkan, kita semua adalah pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat, jadi apapun keluhan masyarakat tidak bisa kita hindari, tapi kita hadapi dan kita sikapi untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama.